Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat beriman di channel yang menjadi ruang bagi kita untuk bersama-sama merenung, mempertanyakan, dan menemukan kembali serpihan-serpihan hikmah yang mungkin terselip di antara kesibukan dunia. Semoga setiap detik yang kita luangkan di sini dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan dan pembuka pintu-pintu pemahaman. Sebelum kita memulai perjalanan kita kali ini, izinkan saya untuk mengajak sahabat semua melakukan 3 hal sederhana namun penuh kekuatan. Pertama, tekan tombol like sebagai isyarat bahwa hati kita terhubung dalam frekuensi yang sama. Kedua, tuliskan doa terbaik Anda, harapan termurni Anda di kolom komentar agar ribuan sahabat beriman lainnya bisa turut mengaminkan, menciptakan gelombang energi positif yang dahsyat. Dan yang ketiga, tentu saja tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tidak pernah ketinggalan dalam setiap langkah perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sadar, dan lebih dekat dengannya. Sahabat beriman, ada sebuah pertanyaan purba yang telah menghantui pikiran manusia selama ribuan tahun. Sebuah pertanyaan yang jika salah dipahami bisa melumpuhkan seluruh potensi kita, merampas semangat juang kita, dan menjerumuskan kita ke dalam jurang kepasrahan yang keliru. Namun jika dipahami dengan benar, ia justru akan menjadi sumber kekuatan yang tak terbatas, sumber ketenangan yang paling dalam, dan bahan bakar yang membuat kita mampu berlari lebih kencang dari yang pernah kita bayangkan. Pertanyaan itu adalah, apakah nasibku sudah digariskan? Apakah semua yang terjadi dalam hidupku baik dan buruknya hanyalah sebuah skenario yang sudah selesai ditulis di Lauhul Mahfuz dan aku hanyalah seorang aktor yang tak punya pilihan selain mengikuti alurnya? Di satu sisi kita sering mendengar orang berkata ketika ia gagal, ketika ia jatuh, ketika ia mengalami musibah, ya sudahlah, mungkin ini sudah takdir. Sebuah kalimat yang seolah-olah memberikan ketenangan, tapi jika kita selami lebih dalam, seringkali ia menjadi sebuah tameng, sebuah benteng pertahanan untuk lari dari tanggung jawab. Sebuah pembenaran atas kemalasan atau kesalahan strategi. Di sisi lain, ketika seseorang meraih puncak kesuksesan, ketika ia berhasil membangun kerajaan bisnisnya, ketika ia memenangkan sebuah kompetisi, dengan penuh percaya diri, ia akan berkata, ini semua adalah hasil kerja kerasku, buah dari keringat dan air mataku. Sebuah pernyataan yang memancarkan kekuatan, namun jika tidak hati-hati, ia bisa tergelincir menjadi sebuah arogansi, sebuah kesombongan yang secara halus menafikan peran sang maha sutradara dalam setiap babak kehidupannya. Dua kutub ekstrem inilah yang seringkali menjebak kita. Kutub fatalisme yang pasrah yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang lemah dan reaktif, yang hanya menunggu nasib datang tanpa mau berjuang. Dan kutub arogansi ikhtiar yang membuat kita menjadi sombong dan lupa diri, seolah-olah kita adalah Tuhan atas takdir kita sendiri. Kita bingung di mana sebenarnya posisi kita sebagai seorang hamba. Jika semua sudah ditakdirkan, untuk apa kita diperintahkan untuk berusaha dan berdoa? Namun jika semua tergantung pada usaha kita, di mana letak kemahakuasaan Tuhan yang mengatur segalanya? Kebingungan ini, sahabat, bukanlah kebingungan biasa. Ini adalah krisis pemahaman yang fundamental yang dampaknya akan terasa di setiap sendi kehidupan kita. Ia akan menentukan bagaimana kita merespon kegagalan, bagaimana kita menyikapi kesuksesan, bagaimana kita memandang masa depan, dan pada akhirnya bagaimana kualitas hubungan kita dengan Sang Pencipta. Hari ini kita tidak akan menjawab pertanyaan ini dengan jawaban ya atau tidak, karena jawabannya jauh lebih indah dan lebih kompleks dari itu. Kita akan mencoba memahami sebuah konsep yang luar biasa, yaitu tarian takdir dan ikhtiar. Ya, Anda tidak salah dengar, sebuah tarian, karena takdir dan ikhtiar bukanlah dua kekuatan yang saling bertentangan, melainkan dua penari yang bergerak dalam sebuah harmoni yang sempurna, menciptakan sebuah mahakarya agung yang bernama kehidupan. Untuk memahaminya, mari kita gunakan sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan, hidup Anda adalah sebuah perjalanan menggunakan mobil dengan teknologi GPS yang paling canggih. Allah dalam kemahatauannya telah menetapkan beberapa titik destinasi akhir yang absolut dalam GPS tersebut. Misalnya, titik kelahiran Anda, siapa orang tua Anda, dan titik kematian Anda.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda ubah, tidak bisa Anda negosiasikan. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai takdir mubram, takdir yang mutlak dan tidak bisa diubah. Menerima bagian takdir ini adalah kunci dari ketenangan. Anda tidak perlu pusing memikirkan kapan Anda akan mati atau kenapa Anda dilahirkan di keluarga tertentu. Tugas Anda adalah menerima dan menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Namun, di antara titik-titik destinasi absolut itu, terhampar jutaan kemungkinan rute, ribuan persimpangan jalan, dan tak terhitung pilihan yang bisa Anda ambil. Disinilah peran Anda sebagai sopir mulai. Inilah arena dari ikhtiar Anda. Anda yang memegang setir. Anda yang memutuskan apakah akan tancap gas di jalan tol kebaikan atau mengambil jalan pintas melewati ganggang kemaksiatan. Anda yang memilih apakah akan mengisi bensin dengan bahan bakar ilmu dan amal soleh atau membiarkan tangki Anda kosong dan mogok di tengah jalan. Anda yang menentukan apakah akan mengemudi dengan ugal-ugalan melanggar semua rambu-rambu yang telah Allah tetapkan atau mengemudi dengan hati-hati, sabar dan penuh kewaspadaan. GPS mungkin akan terus memberikan arahan, belok kiri menuju surga. Tapi Anda punya kebebasan penuh untuk mengabaikannya dan memilih belok kanan menuju jurang. Inilah yang disebut sebagai takdir mu'allaq atau takdir yang tergantung pada pilihan dan usaha kita. Rizki kita, kesehatan kita, ilmu kita, jodoh kita, sebagian besar berada di dalam kategori ini. Ia adalah sebuah potensi yang telah Allah sediakan, namun untuk mewujudkannya menjadi kenyataan dibutuhkan partisipasi aktif dari kita. Allah telah menyediakan potensi kekayaan di dalam perut bumi. Tapi untuk menjadi emas batangan di tangan Anda, dibutuhkan ikhtiar menambang, mengolah dan memurnikannya. Allah telah menyediakan potensi kesehatan dalam tubuh Anda. Tapi untuk menjaganya tetap prima, dibutuhkan ikhtiar untuk berolahraga dan menjaga pola makan. Allah telah menyediakan lautan ilmu yang tak bertepi. Tapi untuk menjadi seorang yang alim, dibutuhkan ikhtiar untuk membaca, belajar, dan bertanya. Pemahaman inilah yang seharusnya membebaskan kita. Kita bukanlah boneka tali yang tak berdaya. Kita adalah mitra Allah di muka bumi. Kita adalah khalifah yang diberikan anugerah luar biasa, berupa akal dan kehendak bebas untuk memilih dan bertindak. Dan setiap pilihan yang kita ambil, setiap tindakan yang kita lakukan akan direkam dengan sempurna dan akan menentukan kualitas perjalanan serta kondisi kita di tempat tujuan akhir nanti. Inilah mengapa Al-Quran dipenuhi dengan kata-kata perintah dan larangan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, janganlah mendekati zina, bekerjalah. Jika kita hanyalah robot yang sudah diprogram, untuk apa ada perintah dan larangan? Untuk apa ada konsep pahala dan dosa? Untuk apa ada janji surga dan ancaman neraka? Adanya semua itu adalah bukti paling nyata bahwa kita memiliki ruang yang sangat luas untuk berikhtiar, untuk memilih jalan kita sendiri. Allah sendiri yang menegaskan hal ini dalam firman-Nya yang agung, sebuah ayat yang seharusnya menjadi pegangan hidup kita semua, yang tertulis dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Perhatikan baik-baik kalimat ini, sahabat beriman. Allah tidak berkata, tunggulah sampai aku mengubah nasibmu. Dia berkata, ubahlah apa yang ada di dalam dirimu, maka aku akan mengubah keadaanmu. Ini adalah sebuah transfer kedaulatan yang luar biasa. Allah seolah-olah menyerahkan remote kontrol perubahan nasib ke tangan kita sendiri. Kuncinya ada di dalam diri kita. Perubahan itu dimulai dari anfusihim, dari apa yang ada di dalam jiwa, pikiran, dan hati kita. Jika Anda ingin mengubah kondisi finansial Anda yang sulit, jangan hanya menyalahkan keadaan ekonomi. Mulailah dengan mengubah mentalitas, kebiasaan, dan cara berpikir Anda tentang uang. Jika Anda ingin mengubah hubungan Anda yang renggang dengan keluarga, jangan hanya menunggu mereka yang berubah.
Mulailah dengan mengubah cara Anda berkomunikasi, ego Anda, dan kesediaan Anda untuk memaafkan. Inisiatif perubahan harus datang dari kita. Ikhtiar kita adalah pemicunya, dan perubahan dari Allah adalah hasilnya. Tangan kita yang bergerak meraih cangkir, dan kuasa Allah lah yang membuat cangkir itu terangkat. Keduanya bekerja dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi menyalahkan takdir atas kemalasan kita adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap potensi agung yang telah Allah tanamkan di dalam diri kita. Kita seolah berkata, "Ya Allah, Engkau memberiku tangan, tapi jangan suruh aku menggunakannya. Engkau memberiku akal, tapi jangan suruh aku berpikir." Ini adalah sikap yang tidak beradab di hadapan Sang Pemberi anugerah. Lalu bagaimana dengan kisah-kisah di mana seolah-olah takdir bekerja begitu misterius? Seseorang yang sudah berusaha sekuat tenaga menjaga kesehatannya dengan sangat baik, tapi tiba-tiba divonis penyakit. Doa adalah sebuah pengakuan tulus dari seorang hamba tentang keterbatasannya. Saat kita mengangkat kedua tangan, kita sebenarnya sedang mendeklarasikan kepada seluruh alam semesta, "Aku sudah berusaha sekuat tenagaku. Aku sudah menggunakan seluruh akal yang Kau anugerahkan. Tapi kini aku sampai di batas kemampuanku. Wahai Engkau yang kekuatannya tak terbatas, aku serahkan urusan ini kepadamu. Aku pasrahkan hasilnya pada kehendak-Mu yang maha bijaksana." Momen inilah momen kepasrahan total di puncak usaha yang memiliki kekuatan untuk menggetarkan arsy. Doa bukanlah sekedar daftar permintaan yang kita sodorkan kepada Tuhan, seperti kita memesan barang di toko online. Bukan, doa adalah sebuah dialog, sebuah koneksi, sebuah momen di mana kita menyambungkan energi terbatas kita sebagai makhluk dengan energi tak terbatas Sang Kholik. Ia adalah upaya kita untuk menyelaraskan frekuensi keinginan kita dengan frekuensi kehendak-Nya. Inilah mengapa ada sebuah hadis yang luar biasa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis ini seringkali membuat bingung. Bagaimana mungkin doa bisa menolak takdir? Apakah ini berarti takdir itu tidak mutlak? Jawabannya kembali kepada konsep dua jenis takdir tadi. Doa tidak bisa mengubah takdir mubram. Tidak ada doa yang bisa membuat matahari terbit dari barat besok pagi atau mengubah takdir kematian seseorang. Namun, doa memiliki kekuatan yang dahsyat untuk berinteraksi, bernegosiasi, bahkan bertarung dengan takdir mu'allaq. Para ulama menjelaskan hadis ini dengan perumpamaan yang indah. Bayangkan takdir buruk itu seperti sebuah anak panah yang sudah dilepaskan dari busurnya dan melesat ke arah Anda. Ikhtiar Anda mungkin adalah dengan mencoba menghindar atau memakai baju pelindung. Tapi doa adalah sebuah perisai gaib yang muncul di hadapan Anda yang mampu menahan, membelokkan, atau bahkan menghancurkan anak panah itu sebelum mengenai Anda. Jadi takdir untuk tertimpa musibah itu ada, tapi doa Anda menciptakan takdir tandingan yang melindunginya. Keduanya seolah bertarung di langit dan atas izin Allah, kekuatan doa yang tulus bisa menang. Subhanallah, betapa maha pemurahnya Allah. Dia tidak hanya memberikan kita kebebasan untuk berusaha di alam fisik, tapi juga memberikan kita senjata pamungkas untuk berjuang di alam spiritual. Masalahnya adalah, seringkali kita meremehkan senjata ini. Kita lebih percaya pada koneksi kita dengan pejabat daripada koneksi kita dengan sang pemilik jabatan. Kita lebih yakin pada proposal bisnis kita yang tebal daripada untaian doa kita di sepertiga malam. Kita baru akan menggunakan senjata doa ini sebagai pilihan terakhir setelah semua jalan buntu, setelah semua usaha gagal. Padahal seharusnya sebaliknya. Doa harus menjadi pembuka dari setiap ikhtiar kita. Ia adalah fondasinya, energinya, dan kompasnya. Sebelum melangkah keluar rumah untuk bekerja, berdoalah. Sebelum memulai sebuah proyek, berdoalah. Sebelum menghadapi sebuah ujian, berdoalah. Jadikan doa sebagai nafas dari setiap usaha kita. Namun doa yang kuat harus diiringi dengan ikhtiar yang hebat. Doa tanpa usaha adalah angan-angan kosong. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Keduanya adalah dua sayap yang akan membuat kita terbang tinggi. Anda tidak bisa terbang ada dengan satu sayap.
Jika Anda berdoa memohon rezeki, tapi sepanjang hari hanya bermalas-malasan di rumah, Anda sebenarnya sedang menghina kecerdasan sistem yang telah Allah ciptakan. Allah menciptakan rezeki melalui hukum sebab akibat. Untuk mendapatkan nasi, harus ada yang menanam padi. Untuk mendapatkan uang, harus ada nilai atau jasa yang ditambahkan. Ikhtiar kita adalah bentuk adab kita dalam mengikuti sunnatullah atau hukum alam yang telah Dia tetapkan. Lalu ada satu lagi instrumen spiritual yang perannya sangat ajaib dalam tarian takdir ini. Jika doa adalah perisai, maka instrumen ini adalah akselerator atau pendorong roketnya. Ia adalah sedekah, tindakan memberi. Sedekah memiliki kemampuan misterius untuk memadamkan murka Tuhan, menolak bala, dan membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup rapat. Rasulullah bersabda, "Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah." Beliau juga bersabda, sedekah dapat menolak 70 pintu keburukan. Ini adalah sebuah jalan pintas spiritual yang Allah anugerahkan. Saat kita memberi sebagian dari apa yang kita miliki, terutama di saat kita sendiri sedang merasa sempit, kita sedang melakukan sebuah manuver spiritual yang luar biasa. Kita sedang membuktikan secara nyata kepada Allah bahwa ketergantungan kita bukan pada harta yang ada di tangan kita, melainkan pada harta yang ada di tangan Allah yang Maha Kaya. Tindakan ini membongkar benteng kekikiran dan ketakutan dalam diri kita, dan saat benteng itu runtuh, aliran energi keberkahan akan masuk tanpa hambatan. Pernahkah Anda mendengar kisah nyata orang yang terlilit hutang miliaran rupiah? Lalu dengan keyakinan penuh, ia mensedekahkan sisa uang terakhirnya. Dan keesokan harinya datang pertolongan dari arah yang tak terduga yang melunasi semua hutangnya. Atau kisah orang yang divonis penyakit parah, lalu ia bersedekah besar-besaran, dan saat diperiksa kembali, penyakitnya hilang secara misterius. Ini bukan kebetulan, ini adalah janji Nabi yang sedang terwujud. Ini adalah bukti bahwa takdir mu'alah kita sangatlah fleksibel dan bisa dinegosiasi melalui amal-amal terbaik kita. Sekarang kita sampai pada puncak dari tarian ini, puncak dari keindahan pemahaman seorang hamba, yaitu setelah ia melakukan ikhtiar maksimal, setelah ia memanjatkan doa-doa terbaiknya, setelah ia membuktikan imannya dengan sedekah, maka langkah terakhir adalah mengenakan pakaian kebesaran seorang mukmin. Pakaian itu bernama tawakal dan ridho. Tawakal adalah seni melepaskan segala kekhawatiran tentang hasil, menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada sang sutradara terbaik. Ini bukanlah kepasrahan yang lemah, justru ini adalah puncak dari kekuatan jiwa. Hanya jiwa yang kuatlah yang mampu berpasrah di tengah ketidakpastian. Tawakal adalah saat di mana kita berkata, "Ya Allah, bagianku sebagai hamba sudah selesai. Aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, kini aku serahkan hasilnya 100% kepadamu. Apapun keputusanmu, aku yakin itulah yang terbaik untukku, bahkan jika aku belum bisa memahaminya saat ini." Disinilah letak ketenangan sejati. Orang yang bertawakal tidak akan hancur lebur saat gagal, karena ia tahu itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Dan ia tidak akan menjadi sombong dan lupa diri saat berhasil, karena ia tahu itu semua adalah anugerah dari Allah, bukan semata-mata karena kehebatannya. Hidupnya menjadi ringan, karena ia tidak lagi menanggung beban hasil di pundaknya. Ia hanya fokus melakukan bagiannya sebaik mungkin, lalu membiarkan Allah menyempurnakan sisanya. Buah dari tawakal adalah ridho. Ridho adalah sebuah tingkatan spiritual di mana hati kita merasa lapang dan damai menerima apapun ketetapan Allah, baik itu berupa nikmat maupun musibah. Hati yang ridho adalah hati yang sudah tidak banyak bertanya kenapa ini terjadi pada aku. Ia telah sampai pada keyakinan bahwa setiap skenario Allah pasti mengandung kebaikan. Di saat diberi nikmat, ia bersyukur. Di saat diberi ujian, ia bersabar. Baginya kedua kondisi itu sama-sama baik, karena keduanya adalah panggung baginya untuk menunjukkan kualitas kehambaannya. Inilah kondisi jiwa yang paling dicintai Allah. Sebuah jiwa yang tenang, yang sudah selesai dengan segala gejolak dan pemberontakannya terhadap takdir. Mari kita bayangkan sebuah kisah. Ada seorang pemuda bernama Farhan yang membangun sebuah usaha rintisan dengan susah payah selama 5 tahun. Ia mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan pikirannya. Usahanya mulai menunjukkan hasil. Investor mulai melirik. Ia sudah berada di ambang kesuksesan yang ia impikan. Tiba-tiba sebuah krisis global melanda, dan dalam hitungan bulan, usahanya hancur total, menyisakan hutang yang menumpuk. Di titik ini Farhan punya dua pilihan takdir. Pilihan pertama, ia bisa jatuh ke dalam kutub fatalisme.
Ia akan menyerahkan takdir, menyalahkan Tuhan, menjadi depresi dan menyerah pada keadaan. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang pecundang yang selalu bercerita tentang betapa tidak adilnya nasib. Pilihan kedua, ia bisa memulai tarian indahnya. Awalnya ia hancur, ia menangis, itu manusiawi. Tapi kemudian di sujudnya yang paling dalam, ia mulai berdialog dengan Tuhannya. Doanya bukan lagi, "Ya Allah, kembalikan bisnisku," tapi berubah menjadi, "Ya Allah, aku tidak tahu apa rencanamu, tapi aku yakin ini yang terbaik. Tunjukkan aku jalan, berikan aku kekuatan untuk bangkit." Doa ini memberikan energi baru. Ia memulai ikhtiar dari nol. Ia tidak malu untuk bekerja sebagai pegawai biasa lagi, sambil belajar dari kesalahannya. Dari gajinya yang kecil, ia paksakan untuk tetap bersedekah sebagai bukti imannya. Dan yang paling penting adalah ia memacang mode tawakal dan ridho. Ia tidak lagi terus dengan kesuksesan duniawi. Tujuannya kini adalah melakukan yang terbaik setiap hari dan mencari ridho Allah. Beberapa tahun kemudian, dengan ilmu yang lebih matang dan mental yang lebih kuat, ia membangun bisnis baru. Semua bisnis yang mungkin skalanya lebih kecil dari yang pertama, tapi hatinya jauh lebih tenang, lebih bahagia, dan bisnisnya justru lebih kokoh dan penuh kebergaan. Farhan yang kedua ini adalah pribadi yang sama sekali berbeda dengan Farhan yang pertama. Kegagalannya bukanlah akhir, melainkan sebuah proses pematangan yang telah ditakdirkan Allah untuk membentuk dia menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Inilah tarian takdir dan ikhtiar yang sesungguhnya. Jadi sahabat beriman, jangan pernah lagi merasa terjebak oleh kata takdir. Takdir bukanlah sebuah penjara yang membelenggu kita. Ia adalah sebuah kanvas kosong yang sebagian besarnya telah Allah berikan kepada kita untuk kita lukis dengan warna-warni ikhtiar, doa, dan tawakal kita. Garis besarnya mungkin sudah ada, tapi detil dan keindahan lukisan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kebebasan terbesar yang kita miliki sebagai manusia bukanlah kebebasan untuk menentukan hasil akhir, melainkan kebebasan untuk memilih respon terbaik atas setiap keadaan yang datang. Dan di dalam kebebasan memilih respon itulah